Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penampilan Olahragawan pada Suhu Ekstrim, Panas, dan Dingin. Lanjut. Manusia memiliki kemampuan untuk tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan karena dapat memelihara suhu tubuh yang konstan. Namun manusia juga merupakan makhluk sosial yang memiliki mobilitas perpindahan sangat tinggi. Bukan tidak mungkin suatu ketika harus berada pada suatu tempat dengan suhu lingkungan yang ekstrim, terlalu tinggi, panas, ataupun terlalu rendah, dingin. Tubuh kita akan bekerja lebih berat, tidak hanya untuk beradaptasi terhadap perubahan suatu lingkungan, tetapi juga meningkatkan metabolisme atau mekanisme fisiologis lain yang terjadi dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi untuk memberikan penampilan terbaik. Dengan mengetahui mekanisme fisiologis adaptasi tubuh terhadap perubahan suhu mampu memberikan penampilan terbaik dengan mengeliminir perubahan suhu lingkungan sebagai faktor pencapaian prestasi maksimal. Lanjut. Pengertian suhu. Suhu merupakan besaran fisik yang menyatakan derajat panas suatu zat dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Suhu lingkungan adalah tingkat panasnya udara di suatu tempat yang dinyatakan dalam derajat Celcius. Berolahraga dengan suhu dan lingkungan tertentu akan memberikan efek tertentu pula bagi kinerja tubuh, sehingga untuk mengatasi hal tersebut harus dilakukan upaya-upaya tertentu pula, supaya kapasitas tubuh dapat maksimal dan bisa terhindar dari berbagai cedera yang mungkin saja terjadi sebagai akibat dari suhu yang ekstrim. Lanjut. A. Suhu inti tubuh. Suhu inti tubuh merupakan suhu yang terdapat pada tubuh dan biasanya digunakan untuk pedoman untuk menentukan suhu tubuh dipakai suhu permukaan yang diukur dengan skin thermometer. Suhu inti tubuh normal adalah 37 derajat Celcius dan ini relatif konstan. Biasanya akan meningkat rata-rata 1 derajat Celcius pada siang hari dan turun 1 derajat Celcius pada malam hari. Tubuh kita memiliki sistem peringatan. Adanya sistem ini bekerja dengan baik, maka tubuh kita akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu sistem tersebut adalah sistem yang mengatur suhu tubuh agar selalu berada pada suhu normal. B. Pengaturan suhu tubuh. Pengaturan suhu tubuh adalah suatu pengaturan secara kompleks dari fisiologis tubuh dipertahankan secara konstan. Tubuh di mana terjadi keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Hal ini dilakukan oleh sistem pengatur suhu tubuh yang terdapat di otak atau hipotalamus. Sistem pengaturan suhu ini dikenal dengan istilah thermoregulatory center, pusat pengaturan suhu tubuh. Hipotalamus anterior bertugas untuk penanganan peningkatan panas tubuh, sedangkan hipotalamus posterior bertugas untuk masalah penanganan penurunan suhu tubuh. Next. Lanjut. C. Mekanisme perpindahan suhu. Yang pertama, evaporasi adalah saat tubuh kehilangan panas dengan cara berkeringat sehingga terjadi penguapan, dan proses penguapan ini yang disebut evaporasi. Evaporasi terjadi karena tekanan uap antara kulit dan udara yang saling bersinggungan sehingga molekul air dikonversi menjadi gas atau uap air. Kedua, konduksi adalah pemindahan panas antara dua objek yang berbeda temperatur dan bersentuhan langsung satu dengan yang lainnya. Aliran panas selalu dimulai dari yang lebih panas menuju yang lebih dingin. Contohnya adalah jok sofa yang bersuhu dingin akan menjadi panas ketika kita duduki dalam waktu yang cukup lama. Berarti terjadi pembinaan suhu tubuh ke jok sofa melalui konduksi. Lanjut. Konveksi adalah bentuk kehilangan panas konduktif yang dipindahkan ke salah satu
molekul udara atau air dalam kontak dengan tubuh. Airnya terjadi pindah. Keempat, radiasi adalah pertukaran panas antara dua objek atau lebih melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah pemberian panas bagi penderita stroke dan menggunakan alat sinar pemanas untuk merangsang sel saraf yang mengalami masalah. Lanjut. D. Mekanisme pertukaran panas. Kecepatan perpindahan panas ini tergantung dari kecepatan aliran darah karena temperatur tersebut akan dibawa oleh darah sebagai organ transportasi. Meningkatnya pengeluaran keringat mengakibatkan kulit menjadi basah. Hal ini meningkatkan tekanan uap-uapnya. Apabila kelembapan relatifnya rendah, pembuangan panas dengan cara evaporasi ditingkatkan. Sebaliknya, apabila kelembapan relatifnya tinggi, perbedaan tekanan uap antara kulit dan lingkungan sekitarnya rendah dan panas tidak dapat dibuang dengan efektif. Kondisi ini khususnya selama latihan akan meningkatkan penimpaan panas sehingga mempercepat seseorang mengalih. Lanjut. Olahraga pada saat cuaca panas dan dingin. Latihan di tempat panas. Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan latihan di tempat yang panas dan dingin, meskipun untuk itu harus berjuang lebih berat jika dibandingkan dengan latihan pada suhu normal. Tubuh kita dapat mentoleransi perubahan suhu yang terjadi di lingkungannya karena memiliki kemampuan untuk mengontrol suhu tubuh. Tingginya produksi panas karena aktivitas fisik perlu diimbangi dengan kecepatan pembuangan panas ke lingkungan. Pertukaran panas dari tubuh lingkungan dapat melalui beberapa cara, diantaranya adalah radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Lanjut. Gangguan berolahraga pada temperatur panas. Tekanan panas atau heat stress yang mengenai tubuh mengakibatkan berbagai permasalahan kesehatan disebabkan karena sistem mekanisme pengaturan suhu tubuh tidak mampu dalam melindungi tubuh terhadap perubahan cuaca tersebut, sehingga diperlukanlah adaptasi dalam waktu pendek dan lebih lama yang disebut dengan aklimatisasi. Gejala dan pertolongan terhadap cedera panas. Dapat menurunkan performa atlet, juga beresiko terjadinya cedera. Adapun berbagai kemungkinan cedera yang terjadi. 1. Kejang panas atau heat cramp. 2. Pingsan panas atau heat stroke. 3. Kelelahan panas, heat exhaustion, dan kegawatan panas atau heat stroke. 4. Stroke. Lanjut. Next. 1. Kejang panas atau heat cramps. Kejang panas disebabkan karena berkeringat banyak dan lama dan atau asupan garam yang tidak cukup. Kejang terjadi pada otot-otot yang aktif. Kejang dapat disembuhkan dengan istirahat dalam lingkungan yang sejuk, mengganti cairan yang mengandung garam, dan menambahkan garam dan makanan. 2. Pingsan panas atau heat stroke. Vasodilatasi perifer yang menyertai suhu lingkungan yang tinggi diikuti dengan penimbunan darah di vena-vena, menyebabkan terjadinya gangguan pada sirkulasi. Hal ini dapat menyebabkan sikop dan kolapse, terutama pada usia lanjut dengan tonus vasomotor yang jelek. Penyembuhan dilakukan dengan membaringkan penderita di ruangan yang dingin, meninggikan kaki, dan memberikan minum setelah sadar. Lanjut.
kelelahan panas atau heat exhaustion, dan kegawatan panas atau heat stroke. Kelelahan panas dan kegawatan panas merupakan satu kontinum atau kesinambungan yang disebabkan karena keluar keringat yang banyak dan lama, dan lingkungan panas dengan asupan cairan yang tidak adekuat atau tanpa waktu aklimatisasi yang cukup. Pertolongan harus meliputi upaya segera menurunkan suhu tubuh. Yang cara terbaik yaitu dengan memberi cairan intravena dan kompres dingin. 4. Stroke terjadi karena kegagalan sistem pengaturan suhu panas tubuh akibat terkena tekanan panas yang berlebihan. Gejala-gejalanya termasuk suhu tubuh yang tinggi, kulit kering dan panas, tidak terkendali dan tidak adanya kesadaran. Serangan ini dapat fatal apabila tidak dirawat secara tepat. Lanjut. Latihan di tempat dingin. Ketika seseorang melakukan aktivitas atau berolahraga dalam suhu lingkungan yang dingin, pada umumnya mereka berlatih pada intensitas tertentu yang akan mempertahankan panas tubuh yang dihasilkan oleh proses metabolisme agar tidak terlalu banyak yang keluar dari tubuh. Oleh karenanya lebih baik jika aktivitas atau latihan tersebut tidak dilakukan di luar ruangan atau di dalam terbuka. Suhu lingkungan yang dingin tidak secara cepat berpengaruh pada kesehatan, karena meskipun udara yang dihirup untuk bernafas dingin tidak membuat jantung membeku. Lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan latihan atau pertandingan di luar ruangan atau di dalam terbuka. Pada saat volume paru-paru tinggi yang terjadi pada saat olahraga dengan intensitas yang tinggi, ketika seseorang mengkonsumsi udara melalui mulut dan suhu lingkungan sangat dingin dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada mulut, paring, trakea, dan bahkan bronkus. Hal tersebut dapat dicegah dengan menggunakan penutup hidung dan mulut untuk menahan air yang terkandung dalam eksalasi pernafasan. Hal tersebut dapat membuat nafas berikutnya lebih lembab dan hangat. Jika kelelahan terjadi pada sesi latihan yang cukup panjang, intensitas latihan menurun. Dari hal tersebut mengurangi kemampuannya untuk memproduksi panas dan menekan pelepasan panas dari tubuhnya. Jika pada kondisi tersebut seseorang tidak menggunakan pakaian yang sesuai dan bisa melindungi tubuhnya, dapat terjadi hipotermia atau suhu tubuh yang relatif rendah. Beberapa orang lebih dapat bertoleransi terhadap suhu dingin, seperti mereka yang memiliki lebih banyak massa otot bertubuh pendek atau mereka yang memiliki lebih banyak lemak tubuh. Yuk lanjut. Sebelum melakukan aktivitas di udara terbuka, pastikan bahwa kecepatan angin masih berada pada kondisi yang nyaman. Kombinasi suhu lingkungan dan kecepatan angin yang bersuhu kurang dari minus 22 derajat Fahrenheit merupakan suhu yang berbahaya untuk melakukan latihan. Bila suhu lingkungan sangat rendah, sebaiknya mengadaptasi latihan untuk dapat dilakukan di dalam ruangan. Selama melakukan latihan, seseorang mengeluarkan keringat, sebaiknya keringat yang dikeluarkan dievaporasikan pada udara di sekitarnya. Apabila hal ini tidak terjadi, pakaian justru dapat mempercepat pelepasan panas dengan konduksi dan evaporasi, mengakibatkan kedinginan. Pakaian berlapis sebaiknya digunakan pada kondisi tersebut. Lapisan yang terdekat dengan tubuh biasanya terbuat dari bahan fiber seperti polipropilene dan yang dapat mentransport kelembaban
dilepaskan dari permukaan tubuh ke lapisan baju. Selanjutnya untuk evaporasi, lapisan kedua sebaiknya bersifat insulator. Lanjut. Gangguan berolahraga pada temperatur dingin. Pada kondisi umum, ketika seseorang berada pada suhu lingkungan yang dingin, tubuh akan menekan pelepasan panas dan meningkatkan produksi panas sebaik mungkin. Respons fisiologis tubuh saat melakukan aktivitas olahraga di cuaca dingin secara khusus dibagi menjadi dua, yaitu respon fisiologis pada fungsi otot dan respon fisiologis respon metabolik. Gejala dan pertolongan terhadap cedera dingin. Cedera dingin ada dua, yaitu hipotermia, gigitan beku. Frostbite. Hipotermia. Hipotermia ditandai adanya rasa sangat lelah, menggigil, kehilangan pengendali gerak, disorientasi, dan menurunnya kemampuan menilai dan membuat alasan untuk suatu keputusan. Dengan menurunnya suhu lebih lanjut, menggigil berhenti dan orang kehilangan kesadarannya. Bila suhu inti tubuh turun di bawah 28 derajat, maka jantung mengalami fibrilasi dan orang akan meninggal. Pertolongan pertama terhadap hipotermia. Pertama, meminimalkan pembuangan panas lebih lanjut dan menambahkan panas kepada tubuhnya. Di lapangan terbuka, penting untuk menempatkan korban di tempat terlindung yang bebas mungkin dari angin. Meyakinkan bahwa di sana terdapat isolasi yang memadai terhadap tanah dan mengganti pakaian yang basah dengan yang kering. Selanjutnya, penderita hendaknya dipanaskan secara berangsur di bawah selimut atau dalam kantung tidur yang telah dihangatkan, dan hendaknya diberi minum yang hangat dan bergula. Selanjutnya, penderita harus tetap dalam keadaan terjaga sampai suhu tubuhnya kembali normal. Bila penderita tidak sadar, maka perhatian diarahkan kepada jalan nafas dan diberlakukan manajemen terhadap orang yang tidak sadar. Pertolongan di rumah sakit berada di luar bahasan, dan untuk informasi yang lebih rinci, pembaca hendaknya mengacu kepada literatur yang sesuai. Gigitan beku, frostbite. Gigitan beku terjadi karena pendinginan setempat, tetapi juga oleh karena adanya hipotermia umum, yaitu bila suhu inti tubuh telah turun di bawah 35 derajat. Jaringan khususnya pada bagian ujung-ujung tubuh jadi beku, terbentuknya kristal-kristal interstital, dan terjadi eksudasi plasma disertai pembentukan vesikel. Terdapat juga sejumlah perubahan olah daya yang dapat lebih memperkuat konstruksi dan iskemia. Bagian tubuh yang paling rentan mempunyai rasio LPT atau MT yang besar, yaitu jari-jari tangan dan kaki, hidung dan telinga. Jaringan misalnya saraf, otot, dan pembuluh darah dapat rusak pada suhu dekat di atas titik beku. Pertolongan terhadap gigitan beku. Bagian tubuh yang terkena hendaknya dipanaskan dalam air panas sampai 40 derajat sampai mencair, dan hendaknya tetap dipertahankan dingin untuk mengurangi olah dayanya dan meminimalkan radang. Bagian itu kemudian ditutupi dan penderita dihangatkan di bawah selimut. Di lapangan, bila ada kemungkinan terjadi gigitan beku ulang, anggota tubuh itu hendaknya tidak dicairkan karena jaringan yang mungkin rusak akan jauh lebih besar daripada bagian tubuh yang tetap dibiarkan beku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.